seakan-akan framingnya kuliah di luar negeri itu elit. Kuliah di luar negeri itu seakan-akan hanya orang-orang tertentu. Tidak. Ada berapa Kak, kalaupun yang anak-anak Aceh yang kuliah di Azerbaijan? Indonesia lah secara umum. Nah, kalau orang Aceh cuma saya sendiri Oh, oke. di Azerbaijan. Tapi kalau orang Indonesia ada sekitar 18 18 orang. yang kuliah di sana. Kebanyakan kuliah doktor sih. Oh, doktor. Rame yang doktor, ketimbang S2, ketimbang S3. Ketimbang S2, ketimbang S1. Tapi kan banyak juga nih anak-anak Aceh yang kuliah di Eropa dan Amerika punya ini nggak, punya satu persatuan ikatan apalah gitu. Punya, beruntungnya kita waktu pandemi kemarin kan saling isoman semua, saling jauh. Jadi ada inisiatif dari teman-teman yang kuliah di luar negeri itu membuat satu komunitas. Itu saling menyambung silaturahmi, saling tahu informasi. Nama komunitasnya yaitu Forum Mahasiswa Aceh Dunia. Itu format. Itu semacam aliansi perkumpulan mahasiswa Aceh yang kuliah selain di Aceh. Itu mulai dari yang kuliah di Indonesia, ada komunitas IMPAS, ada komunitas Himpasai, ada komunitas mahasiswa Aceh yang di Malang. Kemudian bergabung juga dengan teman-teman yang kuliah di Mesir, KMA Mesir, KMA Tunisia, KMA Jerman. Jerman namanya Iman, kemudian ada KMA Belanda, ada Polandia, Turki, Kamat, itu tergabung semua. Jadi saling berbagi informasi. Saling berbagi informasi. Nah, akhirnya kita tahu ternyata banyak mahasiswa Aceh yang udah kuliah ke luar negeri. Nah, malah ada teman Aceh kita yang kuliah di India, ada teman Aceh kita yang kuliah di Ukraina, ada teman Aceh kita yang kuliah di Thailand. Jadi dengan terbukanya informasi dan ada teman-teman kita yang kuliah di situ menjadi suatu kekuatan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri itu secara free. Itu ada teman-teman bisa ikut setiap hari Sabtu mungkin format ini ada program juga maksudnya bagi anak-anak Aceh yang mau berangkat kuliah ke luar negeri. Jadi dikasih apa namanya? Info terkait dengan persyaratan. Ini rencana mau kemana S2-nya gitu. Iya. Sering teman-teman format itu buat diskusi, tapi kebanyakan diskusi tentang pendidikan ya. Ada juga diskusi tentang sosial, ada politik, ada juga tentang investasi, ekonomi segala macam. Tapi fokus daripada teman-teman ini tentang memberikan informasi untuk cara bagaimana kuliah keluar. Ada juga mereka itu sering buat di format ataupun melalui teman-teman yang kuliah di sana. Cara kuliah di Tunisia itu bagaimana? Mungkin teman-teman pondok kita ada mentor berarti ya. Ada mentor. Ya, kita buat semacam mentorship. Orang kan nggak banyak tahu. Tujuannya apa sih Kun? Kan ngapain bantu orang udah lolos sendiri kuliah, ngapain bantu? Jadi nanti kan lebih banyak saingan justru. Itu yang harus kita saling bersinergi sekarang. Bahwasanya Aceh itu nggak bisa dibangun sendiri loh. Aceh itu harus dibangun secara kolektif, Aceh itu harus dibangun secara sinergisitas bersama. Kan ada pepatah dulu mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita aplikasikan sama-sama sekarang. Jadi dengan ada informasi seperti itu memudahkan kita nantinya. Jadi kami mendorong pada teman-teman mahasiswa sekarang yang generasi baru ini. Yang ini misalnya yang lagi skripsi lah atau yang udah baru-baru selesai wisuda gitu kan? Ya, ya yang anak-anak baru selesai S1, baru selesai atau kelas 6 atau kelas 3 SMA di sini. Kan kebanyakan orang kita yang kuliah ke luar negeri itu kan hanya S2. Kita kalah banyak. Kita kalah dengan teman-teman yang sebagai contoh, KMA Mesir itu ada jumlah mahasiswa Aceh yang kuliah di Mesir itu sekitar 800-900 orang. Aceh provinsi. Provinsi Sumatera Utara orang itu kirim yang kuliah S1, S2, S3 di Mesir itu 3.000 sampai 5.000 orang. Kita kalah jauh daripada orang itu. Malah ada kabupaten, saya lupa nama kabupatennya. Padahal dari segi potensi saya pikir kita tidak kalah kalau anak-anak Aceh. Malah ada satu kabupaten di Jawa Timur, saya lupa namanya, itu kabupaten itu mengirim 3.000 dan 2.000 orang di Mesir untuk kuliah. Jadi orang Aceh penduduknya 5 juta, tapi yang kuliah di Mesir hanya sekitar 800 orang. Nah, itu pun udah terakumulasi dari S1, S2, S3. Ya, kita tertinggal jauh dari hal tersebut. Kenapa? Karena informasi untuk kuliah di luar negeri itu seakan-akan mahal. Seakan-akan framingnya kuliah di luar negeri itu elit. Kuliah di luar negeri itu seakan-akan hanya orang-orang tertentu. Tidak. Biaya hidup di Mesir itu murah. Biaya hidup di Turki itu murah. Biaya hidup di Thailand, di Malaysia itu murah. Kuliah di luar itu kita dapat tambahan pengalaman yang tidak dirasakan oleh teman-teman yang kuliah di sini. Itu yang menjadi nilai tambah untuk teman-teman yang mau kuliah ke sana. Oh, ini misalnya anak-anak SMA yang ada SMA harus banyak satunya keluar. Banyak, iya. Kami kemarin ada buat juga kegiatan, cuma kegiatan belum hanya yang mau saja.
mementorship teman-teman yang dari kelas 6 pesantren. Gimana cara kuliah di Tunisia? Kalau Mesir terlalu mainstream. Gimana cara kuliah di UAE? Bagaimana cara kuliah di Qatar? Ya, jadi paguyuban format ini tetap membantu ya? Tetap membantu. Ya. Mereka itu bayar? Gratis. Oh, gratis. Gratis. Ya, motifnya karena harus sinergi yang tadi itu. Ya, sinergisitas yang tadi. Dan alhamdulillah sekarang sudah berlangsung. Dan format ini udah 3 tahun, udah berjalan. Di situ sering setiap minggu lah, atau setiap 2 minggu sekali ada informasi tentang bagaimana cara perkuliahan di negara tujuan. Tergantung, tinggal pilih aja. Karena kita enak sekarang, udah ada teman kita yang di sana, tinggal tanya. Ya, udah ada yang buka jalan lah. Udah ada yang buka jalan. Ya, nggak kayak cerita Kun tadi masih berangkat sendiri ya. Berangkat sendiri. Pengaruh nggak mungkin karena ini ya, tingkat jumlah ramai yang kuliah ke luar negeri dengan kondisi kita kan konflik, terus tsunami. Ya. Kalau sekarang kan yang ramai kuliah anak-anak kelahiran tahun berapa nih? 98 2000 lah yang ramai kuliah. Itu punya pengaruh nggak, Gun? Kita memang sedikit tertinggal kalau secara seperti yang Abang secara kan pendidikan terganggu ketika masa konflik. Kita tergerus oleh konflik, kemudian dihajar sama tsunami. Tapi setelah itu, dengan berkat itu, ada hikmahnya, kita itu open untuk negara luar. Seperti Australia, mereka itu membuka kuota khusus, jalur afirmasi untuk orang Aceh. Untuk mendaftar ke Australia itu hanya 5,5 IELTS. Oh gitu. Itu peluang sebenarnya. Itu peluang. Ya. Memang kendala kita sekarang bahasa. Bahasa anak-anak Aceh bagus potensinya, cuma ada kendala sedikit bahasa. Dan mereka nggak mau menginvestasikan waktunya untuk belajar bahasa. Nah, saya terasa sendiri belajar bahasa umur 25, udah telat. Tapi nggak apa-apa, telat 1 langkah, kita hanya untuk maju beberapa langkah. Ketemu Kun dulu di warung kopi asik. Dulu saya agak terkejut juga, tiba-tiba Kun udah S2 ke luar negeri. Ya kan? Yeah. Dari segi bahasa so pasti ya maksudnya jauh tertinggal. Cerita Kun tadi kan dari nol. Dari nol. Kira-kira nih kalau ada anak Aceh, teman-teman yang mau berangkat, apa yang harus mereka siapkan nih yang ada rencana kuliah ke luar negeri? Pertama memang tujuan untuk apa kuliah? Tujuan. Kedua bahasa, minimal kita tahu bahasa. Bisa di sana, tapi minimal kita cukup syarat untuk daftar kuliah. Kemudian keinginan memang dia itu untuk belajar, karena memang banyak teman-teman yang kuliah ke sana itu nggak belajar. Ya. Kembali lagi, apa dasarnya untuk kita bisa kuliah ke luar negeri? Itu bahasa. Nah, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Kalau kuliah ke Timur Tengah ke bahasa Arab, kalau kuliah ke negara lain itu ke bahasa Inggris. Atau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, ambil ke Turki, kayak bahasa Turki bisa. Atau yang ke Jepang juga sih. Jepang, China, Tiongkok itu kan bahasa mereka sendiri. Tinggal pilih. Apalagi internet sekarang udah terbuka, bisa daftar kemanapun. Ya. Hanya tinggal bagaimana ruang belajar ini bisa dimanfaatkan ya. Iya, betul. Kalau soal uang, kendala nggak misalnya? Nah, memang pada akhirnya kita akan berhadapan antara kuliah dapat beasiswa dengan kuliah non beasiswa. Di situ juga harus dinilai. Kira-kira dengan kemampuan yang dia miliki dan biaya hidup di negara tersebut, bisa nggak tercover untuk biaya kalau nggak dapat beasiswa. Tapi kalau ada uang, anak TK juga bisa sekolah. Ya, kalau ada uang kan easy. Ya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.